Selamat pagi teman-teman. Kita kembali di kebun kakao MCX02 dengan sistem budidaya doin yang kami lakukan ini dari awal ya teman-teman. Kita mempergunakan sistem itu yang memiliki 7 langkah. Pertama kita harus mengetahui bagaimana tanah. Kita apakan tanahnya itu sesuai dengan kebutuhan kakao. Kemudian yang kedua akar. Akarnya itu karena akar itu sangat penting di tanaman itu untuk dia akan menyerap nutrisi di dalam tanah. Yang ketiga adalah batang. Batang itu sangat penting juga ya. Kemudian keempat itu daun. Ini kajian-kajian kita di lapangan ya. Setelah daun baru bunga. Setelah bunga kita akan buah. Setelah buah baru matahari. Karena sinar matahari yang juga diperlukan oleh tanaman untuk membuat tanaman itu menjadi sehat. Itu ketujuh langkah itu yang harus kita lakukan untuk menjadi tanaman kakao yang baik dan memiliki peningkatan buah. Nah ini teman-teman kami lakukan. Ini buahnya teman-teman. Dan keadaan daunnya teman-teman kita juga cek. Nah ini tadi kita membahas beberapa langkah ya. Pertama kita tanah. Nah ini tanahnya teman-teman kita harus bikin dia subur untuk biar nutrisinya cukup ya teman-teman. Kita harus cek. Kemudian yang kedua akar. Nah akar ini karena kakao ini ada dua fungsi akarnya dia teman-teman. Satu dia untuk menopang, kemudian dua untuk mencari nutrisi-nutrisi yang kandung dalam tanah, dia akan sebagai pertumbuhan ya teman-teman. Yang kedua batang. Dan pastikan batang ini sehat ya teman-teman. Ini batang karena fungsi batang ini banyak sekali ya. Setelah batang baru bunga. Nah ini bunganya teman-teman. Nah ini bunga. Kita rawat bunga ini dengan spray ya setiap bulan. Ini bunganya teman-teman. Kita harus perhatikan betul-betul. Setelah dia bunga baru dia akan menjadi buah. Nah ini buahnya ini teman-teman. Kita juga harus jaga. Karena dari pentil yang paling kecil seperti ini ya teman-teman, ini paling rentan. Ini paling rentan ya teman-teman. Dengan hama. Kemudian dia akan besar. Nah dari pentil ini teman-teman 4-5 bulan kita panen. Nah ini teman-teman setelah dia membesar ya seperti ini, kemudian besar lagi seperti ini rentan ini terhadap serangan lalat buah. Itu baru satu serangan lalat buah. Kemudian kalau umpamanya dia kekurangan cahaya atau sinar matahari, dia juga bisa hitam ya teman-teman. Salah pangkas juga bisa hitam. Itu banyak faktor. Kekurangan unsur hara juga bisa hitam. Banyak hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman untuk kakao. Tentunya tetap kami berbagi. Dan ingat subscribe dan bagikan channel Rumah Taniku. Nah ini teman-teman. Kemudian setelah itu baru kita bahas buah. Setelah buah kita baru bahas matahari. Nah ini sinar matahari masuknya 70% ya teman-teman. Nah, dan pemangkasannya ini kita harus jadwalkan teman-teman. Tidak boleh sembarang mangkas teman-teman. Kalau di saat buahnya seperti ini kita pangkas nanti, apalagi dalam musim kemarau ya teman-teman. Tentunya sahabat dan teman-teman bisa like dan bisa komen di Rumah Taniku, kita sharing dan kita bisa berdiskusi ya teman-teman. Apa yang menjadi kendala di kebun teman-teman, kami akan selalu berbagi tentunya di Rumah Taniku Kakao Bali. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.